Ini kayaknya mesti gini lah. Kalau naik mobil hujan-hujanan AC-nya mati. Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridwan Hanif. Dan kali ini kita mau bahas mobil Citroen aka Yongki. Karena waktu itu ini mobil dikasih sama subscribers yang udah pindah warga negaraan jadi ke Kanada. Dan waktu itu pas kita ambil kondisinya parah banget, ada tulisan Yongki. Makanya mobilnya kita namain Yongki. Nah, jadi ada beberapa kendala waktu itu di mobil ini. Kita perbaikin. Sampai akhirnya pas sudah ready, kita mau bawa jalan, oli hidroliknya bocor. Nah, ternyata kebocorannya itu gara-gara selang apa? Cumi-cumi. Selang cumi. Kayak gini ya. Mohon maaf. Ini kebetulan mekanik kita, tadinya kita pakai mekanik bawaannya mobil ini. Terus karena sibuk banget, lama, akhirnya kita cari mekanik lain. Dan alhamdulillah Pak Sugeng dari bengkel apa? Bengkel apa namanya, Pak? Bengkel Kebon Nanas, Citroen Kebon Nanas datang ke sini. Nah, ini kabel yang kita ganti. Nih, bagian sininya pecah. Tuh, bocor kemana-mana. Nah, mobil ini hidroliknya ini sangat sensitif. Jadi, sistem pengereman, sistem power steering, dan sistem untuk hidropneumatic suspensionnya itu jadi satu. Biasanya mobil-mobil pada umumnya kayak misalkan Avanza, Every gitu ya. Power steering, hidroliknya sendiri, ya kan, rem hidroliknya sendiri, dan kalau suspensinya ada hidroliknya dia biasanya tabungnya sendiri. Nah, kalau ini semua dijadiin satu, maka di sini ada tabung gede dengan berbagai macam selang-selang seperti ini ya, dan spare partnya juga nggak begitu mudah, agak sedikit sulit, ya kan. Ini kita akhirnya dapat yang bagus punya karena kita nggak mau pakai yang abal-abal, nanti cepat rusak. Dan olinya ini juga khusus, namanya oli LHM. Seperti ini olinya. Mana tadi ya? Bentar, ini oli Citroen. Ini adalah oli merek Prancis dari Total untuk Citroen ya. Ini biasa dipakai kalau nggak buat kendaraan militer seperti tank, ya dipakainya di mobil ini. Sebenarnya bisa pakai oli ekskavator ya, oli power steering atau oli ATF juga bisa ya, sama oli buat ekskavator biasanya. Terlalu kental. Ya, cuma kalau pakai oli itu mobilnya jadi nggak enak, ya kan Pak ya, jadi berat ya. Remnya jadi berat, power steering nggak enak. Kalau pakai oli ini emang mahal. 1 liter sekitar berapa? 250-an. Dan sekali ganti itu 6 liter ya. Tadi nambah 3 liter karena sebelumnya kita udah pernah ganti, karena bocor tambah lagi. Jadi ini udah bocor 2 kali nih. Karena pas pertama kali kita dapat itu bocor juga. Nah, sekarang bocor tapi beda selang yang bocor. Nah, terus tadi katanya Pak Sugeng, alhamdulillah ini bola-bolanya masih bagus. Jadi ya begitu deh. Nah, sekarang kita mau bawa jalan karena udah lama ya kita bawa jalan. Karena nggak berani kemarin, udah 2 bulan 3 bulan ya. Kita kehambat sama tim RHRC jadi panitia Cabriolet Challenge segala macem. Makanya mobil ini kemarin nggak ada yang ngurus. Ini mobil sebenarnya udah di detailing kemarin, udah bersih, udah bagus ya kan. Ya karena rusak, jadi kita diemin dulu kemarin. Yuk kita coba bawa keluar. Ini wipernya udah hidup segar mati tak mau ya. Jadi kita sekalian aja ke S Hardware buat nyari wiper. Nah, ini mobil PR-nya sebenarnya masih banyak ya. Nah, ini mesin udah sehat alhamdulillah, remnya, power steeringnya enteng ya kan. Terus ini juga, nah kalau kita jalan, ini kita bisa cari yang paling ceper, tinggi, sedang, saya paling tinggi nih. Nah, kalau misalkan lagi jalan seperti ini, disarankan pakai yang di tengah-tengah sini. Suspensinya gimana? Wah, suspensinya juara ini mobil. Gila, ini suspensinya kalian masih coba, enak banget. Ini wipernya coba kita ini lagi ya. Tidak bersih sama sekali. Iya, salah satu yang gue bikin happy sama mobil ini mungkin bukan mobil yang kolektor yang bikin orang wah harganya bisa selangit segala macam ya. Tapi untuk mobil zaman dulu, ya kan, ini teknologinya di suspensinya ya terutama ya.
itu luar biasa sih. Dan ini juga mobil masih ada masalah di AC-nya. AC-nya rusak. Ngembun sama koplingnya tipis. Nah, kalau ngembun berarti kita mesti mampir ke Alfamart atau Indomart, kita cari sabun colek ya. Ya, ini indikator segala macam masih pada beres. Bensinnya habis. Ngelepas koplingnya agak begitu ya, karena koplingnya ada tipis. Sama kalau di akselerasi boot gitu ya, dia kayak mobil setengah kopling gitu karena udah mau habis. Sama kursinya menurut gue sih agak ketinggian deh. Iya. Ya nggak sih? Cuma nggak bisa diatur lagi naik turunnya. Ya jadi asik, udah dapat teknisi baru. Insya Allah nggak nyampe 2 minggu harusnya nih mobil udah ready. Kita akan ulik-ulik lagi ya. Buat teman-teman mungkin yang Meyara Citroen, gue butuh minta tolong beberapa spare part. Kayak misalkan tutupan ini. Terus apa? Udah sih itu doang paling. Sama ininya atapnya turun nih. Nanti kita harus bawa ke tukang jok lagi ya. Biar ini nggak turun. Apalagi yang kurang, Rek? Kayak udah deh ini. Jadi kita mesti ganti plat kopling, betulin AC. Kemarin udah pasang tambah freon, ternyata habis lagi. Jadi sepertinya freonnya ada yang bocor di sistem kaseannya. Terus perintilan udah mulai hilang. Ya mobil setengah jadi ya. Ini masih panjang perjalanannya. Semoga aja bulan depan beres ya, karena kita sudah punya teknisi baru yang bisa dipanggil langsung datang. Ya, ternyata bensinnya tidak naik. Oh, I see, ngerti gua sekarang. Jadi si bensinnya ini itu kan begini-begini ya. Dia harus digas, tuh kan? Kalau nggak digas, dia pasti turun lagi tuh takaran bensinnya. Jadi takaran bensinnya ternyata juga udah lemah. Ya, kumparannya biasa yang kena. Temperaturnya ini juga dari tadi tidur ya. Yang ada buat olinya dia masih bener, tapi sisanya begitu. Ya begitulah pokoknya. Ya, jadi ternyata ini PR-nya masih banyak rupanya. Tidak sesimpel itu. Ini ibarat apa ya? Mati 1 tumbuh 1000 ya? Iya. Selesai 1 ada 1000 lagi yang rusak. Tapi enggak sih, maksudnya harusnya enggak separah ini, karena memang mobil udah berapa kemarin 2 tahun 3 tahun tidur ya. Iya. Mangkrak, nggak bisa dijalanin apa segala macem. Nah, syukur sih ini sebenarnya kalau kita mau cek lagi lebih detail ya, ini tuh masih bagus gitu. Oke, kita mau cari wiper dulu yuk. Nah, ini nih PR nih. Koplingnya tanjakan gitu ngeri gua. Selipnya banyak banget. Langsung jadi pusat perhatian gitu di mobil. Orang-orang pada ngeliatin semua. Bukan dong. Terus makin terus ya? Iya. Nih, oh belakang. Wah, terus. Aduh, kacanya nggak kelihatan lagi, putih semua. Udah, kita samain aja sama spion mobil sebelah. Harusnya sih nggak kena ya. Iya, sambil diangkat yang itu. Yang ini juga berat nih. Iya, sama. Oke. Sip, yuk kita cari wiper. Oke, kita baru beli wiper 73 ribuan harganya, nggak begitu mahal. Yang paling mahal sih selang tadi sih, selang gitu doang tuh harga berapa? Berapa? Hampir 2 juta. Selang. Iya, pasangnya tadi teknisinya karena datang ke rumah ya, bukan ke rumah, ke kantor.
kenanya 650.000. Waduh, ini bisa dipastikan kalau kena, set, aduh bisa bikin baret tuh. Ini dia wipernya. Ya, lihat nih. Nah, lebih bagus kan ya. Sama dia tuh, dia ada ininya di sini nih buat selang air. Jadi dia kalau washer itu keluarnya dari sini nih. Kok susah ya? Ininya bengkok soalnya. Perlu pakai ginian. Raiso loh. Dah. Nah, dah. Di ini ada ceklikannya lagi. Nah, cakep, rapi. Dia nggak bisa lebih turun lagi ya? Segitu doang deh. Segitu doang, ya udah. Putih semuanya gara-gara ya itu lagi hujan, kita bawa jalan, AC-nya mati, jadi bawanya mutih. Tapi untungnya, ya udah sial masih aja untung gitu ya, biasa orang Indonesia kita kan. Lagi hujan begini tuh, walaupun AC-nya mati tetap berasanya adem. Padahal kita belum pakai kaca film solar guard. Nanti kita akan ganti kaca film juga di Autonet Care ya. Jadi ini kita masukin dulu. Nextnya kita akan betulin mobil ini, habis itu kita nyobain pakai 3 roda doang jalan, 1 ban kita copot. Nah, pasti seru tuh. Belum pernah kan naik mobil, roda copot 1 di jalan. Nah, kita mau nyobain nanti. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Buat teman-teman yang udah pernah miara Citroen, tahu suka dukanya gimana, spare part segala macamnya, bisa komen di bawah. Yuk kita sharing, karena gue juga masih banyak belajar soal mobil ini. Bye!